Nah, langsung saja ke bahan-bahannya. Di sini kita gunakan 500 gram terigu, ini 400 gram protein tinggi dan 100 gram protein sedang. Kemudian lanjut ke sebelahnya, teman-teman di sini kita gunakan air es ya. Ini kita gunakan air es 270 ml. Jadi ringnya itu 270 sampai 300. Nanti kita misal kalau kurang itu tambahkan per 1 sendok, teman-teman. Jadi pokoknya ringnya seperti itu ya. Di sini juga udah ada 4 bahan. Pertama kita gunakan ragi 8 gram, kemudian susu bubuk kita gunakan 27 gram. Kemudian bread improver 2 gram dan gula 85 gram. Di sini ada margarin 60 gram dan garam 5 gram. Nah, itu aja untuk bahan dasarnya. Langsung saja kita ke tahap pembuatan ya. Ini olesannya selai kacang tentunya teman-teman, lupa lagi. Nah, oke, kita ke tahap pembuatan. Ini kita akan masukkan semua bahan. Jadi kita pakai metode all-in-one. Semua bahan masuk di awal. Ini recommended banget buat yang pakai mixer ya, teman-teman ya. Di awal kita gunakan kecepatan 2, kemudian selang nanti 6 menitan lah ya, kita akan naikkan speednya ke kecepatan 3 sampai kalis maksimal. Nah, teman-teman, ini bisa dilihat, ini kurang lebih pengulunan sudah sekitar 13 menitan ya. Jadi teman-teman bisa lihat semakin adonan mendekati kalis maksimal, nih nggak ada lagi yang nempel-nempel di wadah ya. Adonannya udah jadi halus dan nggak nempel lagi di wadah. Ini bentar lagi kalis maksimal teman-teman. Jadi nggak perlu waktu lama. Nah, ini adonannya ini sudah selesai pengulunan teman-teman. Ini waktu yang dibutuhkan itu sekitar 15 menitan. Total waktu dari awal ya. 15 menitan pengulunan dari awal sampai kalis maksimal untuk adonan 500 gram. Nah, ini udah selesai. Kita lihat tuh adonannya halus banget, seriusan. Ini halus banget adonannya, bagus banget. Ini adonan definisi kalis maksimal seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, ini kita tarik aja tuh transparan seperti ini. Jadi untuk basic keberhasilan awal dalam proses pembuatan roti yaitu kalis maksimal adonannya. Ini adonannya yang sudah kita pindahkan. Selanjutnya kita akan bagi dengan berat adonan 35 gram. Jadi kita akan timbang dengan berat 35 gram. Kita lakukan sampai selesai ya. Nah, ini sudah selesai ditimbang. Selanjutnya kita bulatkan di rounding seperti ini teman-teman. Adonannya teman-teman bisa lihat halus banget kan ya. Ini mantep banget ini adonannya. Nah, ini yang sudah dibulatkan atau di rounding. Selanjutnya kita ke tahapan resting atau diistirahatkan. Kita istirahatkan selama 10-15 menit. Jangan lupa ditutup plastik biar nggak kering ya. Nah, ini adonan yang sudah selesai di resting. Ini sudah kita siapkan loyang. Ini jadi satu resep jadi 3 loyang ya teman-teman ya. Ukuran 20 kali 20 dan yang bulat ini juga diameternya 20. Kita juga sudah siapkan selai kacangnya. Kalau nggak ada bisa ganti selai coklat, mesis coklat. Pokoknya sesuai selera ya teman-teman ya. Dan siapkan minyak untuk olesan biar nggak lengket. Nah, oke, kita ke mencetak aja tangan kita dan alasnya diolesin aja tipis dengan minyak biar nggak lengket. Untuk membentuknya gampang ya, kita tinggal balik adonan, kemudian pipihkan seperti ini. Jadi yang bawah itu jadi posisi di atas ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung aja beri isian. Nah, kalau sudah, kita tinggal bulatkan, dirapatkan aja seperti ini ya. Nah, usahakan bagian tengah itu lebih tebal, jadi biar nggak nanti permukaan atasnya ini nggak ketipisan gitu teman-teman. Dan menghindari bocor. Dan jangan lupa bagian yang terkena, yang permukaan atas ini yang ada selai isiannya itu jangan kena minyak ya. Kenapa? Kalau kena minyak nanti iketannya atau yang ngerapatnya itu nggak bisa rapat banget dan itu yang biasa menyebabkan bocor gitu teman-teman. Kalaupun mau diolesi minyak itu tipis saja, jangan terlalu banyak gitu. Itu tipsnya ya teman-teman dalam mencetak biar hasilnya bagus dan nggak bocor. Nah, seperti ini. Gampang kok, insya Allah bisa teman-teman di rumah ya. Nah, ini kita akan lanjutkan sampai selesai ya. Kalau udah dapat 1 loyang, 2 loyang, bisa kita tata, langsung tata di loyang. Nah, teman-teman, ini kita sudah isi. Lanjut kita masukkan ke loyang aja. Ini 1 loyang muat 9. Nah, jadi untuk ukuran loyang 20 kali 20 itu muat 9 adonan seperti ini ya, teman-teman ya. Ini yang kotak. Nanti kalau yang bulat itu muatnya 8.
Nah, seperti ini teman-teman. Nih yang bulat kita susun 8 di pinggir semua ya. Nanti jadinya cakep banget ini kalau yang bulat. Nah, lanjut kita ke tahap proofing. Proofing itu menyesuaikan teman-teman. Jadi proofing itu kadang bisa lebih cepat, kadang bisa lebih lama. Rata-rata biasanya 1 jam lebih, bisa sampai 2 jam pun bisa. Yang harus bisa memahami cirinya seperti ini. Ini contoh adonan yang sudah siap proofing ya. Ini kurang lebih hampir 2 jam. Ini agak lama proofingnya. Jadi kalau misal kira-kira adonannya misal 30 menit pertama udah kelihatan membesar, itu tunggu aja walaupun nanti lama nyampe ke tahapan ini. Itu menyesuaikan ragi, keaktifan ragi dan cuaca di sekitar teman-teman ya. Apalagi yang proofing manual. Nah, ini kurang lebih sudah siap proofing, sudah nutup seperti ini. Selanjutnya kita akan spray atau oles dengan susu cair. Ini susu cair teman-teman. Kita tinggal spray aja permukaannya. Bisa dioles juga, tapi kalau bisa di spray aja karena lebih cepat, kemudian meminimalisir adonan ketekan secara tidak sengaja yang bikin nanti ambles gitu ya teman-teman ya. Nah, ini yang sudah siap di oven karena ini resep apa posisi agak buru-buru ya. Jadi sekaligus tiga kita pakai oven gas otomatis. Kalau pakai oven listrik bagaimana? Harus menyesuaikan aja. Nah, ini sambil kita beri topping almond, beri topping atasnya sambil menjelaskan tentang pengovenan ya. Kalau teman-teman pakai oven listrik yang masuk 1/1 loyang itu harus pengkloteran ya. Tekniknya di pencetakan tadi. Misal teman-teman sudah beri isian adonan sebanyak 9 piece untuk muat 1 loyang. Setelah selesai 1 loyang, beri jeda selama 1 kali pengovenan. Beri jeda selama 1 kali pengovenan. Misal 1 kali pengovenan 15 menit, ya harus dijeda 15 menit baru teman-teman mencetak atau membentuk memberi isian untuk yang loyang kedua. Dan setelah yang loyang kedua kasih jeda lagi selama 1 kali pengovenan baru lanjut ke loyang ketiga. Dengan cara seperti itu adonan itu nggak ngembang, nggak siap oven secara bersamaan kalau kapasitas ovennya sedikit. Untuk suhu itu menyesuaikan aja. Kalau oven listrik itu suhunya rendah aja, kira-kira 160 sampai 170 lah sesuaikan. Ini kalau resep Bapak pakai oven gas otomatis suhu bawah itu kurang lebih 200, suhu atasnya 190-an ya teman-teman ya, selama kurang lebih 15 menit. Untuk oven tangkring di api sedang cenderung besar, kalau di suhu yang kira-kira 180 derajat, waktu menyesuaikan biasanya 18 sampai 20 menit ya teman-teman ya. Ini langsung kita masukkan ke dalam oven aja. Nah, ini kita sudah masukkan ke dalam oven. Ini pengatur suhunya sudah agak error ya, teman-teman ya. Nah, ini yang sudah matang. Rotinya seperti ini, mantep banget kan ya. Roti kasurnya menul-menul banget ini, teman-teman, seriusan. Ini kita tadi agak digebrak dulu ya, biar nggak ambles gitu. Kemudian kita beri olesan, bisa margarin, bisa butter. Jadi nanti rotinya makin glowing. Makin glowing dan mantep banget. Nah, seperti ini kita akan buka dulu dalamnya. Ini kita pakai yang kotak aja, yang bentuk kotak. Nah, tuh teman-teman bisa lihat dan bisa dibayangkan ya. Dari visual aja sudah terlihat lembutnya, teman-teman. Seriusan, kita buka tengahnya. Nah, seperti ini isiannya mantep banget. Kita coba. Hmm, ini seriusan definisi lembut dan enak banget seriusan, teman-teman. Nah, jadi rotinya itu lembut ya, lembut kemudian teksturnya tuh ringan, dia nggak alot ketika dikunyah gitu teman-teman. Hmm. Pokoknya biasanya kan ada sih banyak pertanyaan kok kenapa rotinya alot gitu, ini enggak. Jadi kuncinya itu di resting. Pastikan resting waktunya tepat ya. Kalau kalau kecepatan waktu restingnya tadi diistirahatkan itu nanti adonannya apa tekstur rotinya di awal aja sih sebenarnya, di awal baru matang itu agak alot. Tapi kalau misal udah dingin itu biasanya enggak. Nah, seperti ini ya. Tapi ini dari awal, dari baru matang udah enak banget teman-teman, udah lembut. Hmm, Pokoknya ini recommended banget, teman-teman bisa terapkan di rumah. Nggak perlu tanya lagi kok nggak pakai telur. Nggak, ini eggless tanpa telur ya teman-teman ya. Jadi tetap hasilnya bisa bagus banget. Nah, ini semoga bermanfaat. Bisa buat teman-teman jadikan referensi cemilan di rumah kalau lagi pengen bikin roti, anak-anak pengen makan roti. Nah, ini bisa dibikin ya seperti ini buat bekal sekolah juga oke, bekal kerja, jalan-jalan oke, dan yang pastinya untuk ide usaha menambah varian jualan rotinya. Jadi semoga bermanfaat sekali lagi ya teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.